Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Masih bersama bintang tamu inspiratif kita Kang Cecep ya. Tema kita juga masih sama, ingin dilihat Allah atau ingin dilihat orang lain. Nah sekarang kita ke sudut pandang ingin dilihat orang lain. Makanya ada komentar-komentar dari netizen. Kira-kira komentarnya seperti apa? Coba aku bacain ya, mumpung ada Kang Cecep juga di sini nih. Di belakang saya juga ada nih dari @widya Hujaini. Menginspirasi sekali katanya. Saya baru lakukan di satu masjid dekat rumah gara-gara lihat konten masnya. Wah, tepuk Masya tangan dulu. Allah. Wah, kamu dapat Tuh. jariah. Dapat jariah. Wah, menginspirasi orang. Nah yang kedua ada lagi nih dari Desa Tia nih ya. Alhamdulillah doakan kami bisa seperti Kang Cecep. Biar sama-sama nanti kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada lagi nih dari Onat. Asli gua bersihin lantai kamar mandi aja pegelnya minta ampun. Baru lantainya loh katanya. Ya Allah tepuk tangan dong. Gimana ngeliat apresiasi dari orang-orang tuh seperti itu? Alhamdulillah, buat komentar yang pertama mungkin Cecep mau ngucapin terima kasih. Buat yang komentar terima kasih banyak, Cecep udah menginspirasi kalian. Dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi orang yang membersihkan masjid. Amin, banyak yang ngikutin lagi ya di sedekah jariah. Ada nggak di yang amal ngajakin jariah. jadi marbotnya? Oh, Setelah lihat membersihkan masjid, mau nggak dek jadi marbot? marbot? Ada yang ngajakin? Dek? Ada. Terus Jangan kenapa? mau, jangan mau. Kenapa? Biar banyak masjid yang merasakan. Oh kalau cuma iya satu. benar, Tunggu dulu, Masya kenapa? Allah. Alasannya kenapa nggak mau jadi marbotnya? Karena Cecep pengen lebih banyak. Waktu buat sama keluarga seperti, juga ya. kerja buat keluarga Cecep ya. Kalau gitu kasih pesan-pesan ada nggak kira-kira untuk para pengurus masjid atau jamaah masjid di luar sana? Ada pesannya buat para pengurus masjid yang ada di seluruh Indonesia. Jagalah kebersihan di dalam masjid, gunakanlah uang yang ada di kotak amal untuk kebersihan di toilet masjid, tempat wudhu masjid, ataupun kita harus peduli juga ke masjid-masjid atau musola-musola yang kecil. Buat para jamaahnya, janganlah lupa siram kalau udah nyaman gitu. Jadi selalu bersihkanlah tempat wudhu dan toilet Ulang, masjid. apa tadi? Jangan lupa. Siram kalau udah nyaman. Awas ya, gara-gara ini gue dimarah sama istri gue lah. Gue lagi nyaman-nyaman sama istri terus gue siram gitu dia marah gimana? Wah, saya disuruh Kang Cecep nanti. Makasih ya, makasih untuk... Oh bukan. Oh, iya. Makasih Maksudnya sudah itu kalau di menginspirasi. toilet. Oh iya. Makasih sudah menginspirasi ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Cecep. Oh bukan gitu ya, ya. Oh untung dijelasin kalau nggak saya salah persepsi jadinya. Ya dia jamaah yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kata istri saya, kok gue disiram? Aku nyaman sama kamu. Yang mau nanya boleh angkat tangannya dong. Siapa yang mau nanya? Oh, wah ibu ini duluan. Yaudah ibu aja deh. Yang lain jangan malu-malu tuh ya. Oke, ibu namanya siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yosef dari Majelis Taklim Al-Quran pada Larang, Bandung Barat. Tepuk tangan dong biar semangat. Mau nanya apa ibu? Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya. Izin mau bertanya ke Ustadz Sam. Baik Ibu. Baik, Mangga. silakan. Ustadz katanya ya, di zaman Nabi ada juga nih ya kisah kayak Kang Cecep, pembersih lantai, pembersih masjid yang sangat dikagumi oleh Rasulullah. Siapa sih Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Bu? Waalaikumsalam Kenapa warahmatullahi Ibu? Ibu habis bertanya. Kenapa Bu? Kayak gak yakin dengan dirinya atau pertanyaannya. Ya udah biar yakin dijawab deh sama Ustaz Syam. Baik, sudah tapi guru Ustaz. Kami Muhammad Terima kasih. Maulana. Kang Ustaz Cecep. Sam, Iya. itu geleng-geleng karena keberatan bunga. Ya Rob, maka dikisahkan tentang seseorang bahkan sampai dikaguminya orang ini dalam riwayat tidak disebutkan namanya. Subhanallah, nama aslinya tidak disebutkan. Kenapa? Wanita ini tidak dikenal.
wanita ini tidak dikenali, bahkan tidak dinotis. Kalau bahasa sekarang tuh nggak ada orang yang menandainya. Tapi ternyata dengan akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menandai dan mencari wanita ini. Tersebutlah gelarnya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini adalah seorang wanita, mohon maaf, berkulit hitam, dan dia adalah seorang wanita yang lemah. Beliau sibuk mencari-cari amal-amal apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa seperti sahabat Nabi yang lainnya. Para sahabat lelaki bisa menemani Nabi berjihad fisabilillah. Para sahabat wanita yang lain mampu mungkin menghafal hadis Nabi, mampu menghafal Al-Quran. Apa yang bisa dilakukan wanita tua lemah ini? Maka beliau pun mencari amal kebaikan yang bisa ia lakukan. Maka setiap hari beliau nongkrong di masjid, beliau mencari-cari pahala dengan cara apa? Memunguti daun-daun kering dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di Masjidin Nabawi. Subhanallah. Maka Ummu Mahjan setiap hari melakukan hal tersebut. Suatu ketika baginda Nabi SAW di subuh hari merasa kehilangan. Mana wanita yang selalu membersihkan masjid itu? Kata sahabat, yang mana sih ya Rasulullah? Ada. Pokoknya selalu bersih tempat ini karena saya tahu ada wanita yang selalu membersihkannya, namanya Ummu Mahjan. Maka para sahabat Nabi SAW, kami tidak tahu yang mana orangnya. Cuman tadi malam kami mengurusi jenazah, kami solati, lalu kami kuburkan. Maka baginda Nabi SAW, kenapa kalian tidak membangunkan saya? Maka Nabi SAW, para sahabat pun berkata, kami tidak tega membangunkanmu ya Rasulullah. Kami tahu engkau sedang kelelahan. Maka Nabi pun segera menemui kuburan ini. Lalu Nabi SAW pun bertakbir 4 kali mensolatinya. Kenapa? Nabi tahu ini perempuan kalian tidak kenal. Tapi perempuan inilah yang senantiasa memunguti daripada daun-daun kering yang ada di masjid. Maka Nabi SAW bersabda kepada perempuan ini, kepada para sahabat, aku sudah melihatnya di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal kebaikan membersihkan masjid, bahkan orang lain tidak melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat sekecil apapun kebaikan kita. Maka mari kita sibuk untuk mencari amal kebaikan itu. Kalau tidak bisa membersihkan masjid, minimal jangan mengotorinya. Ada orang pengajian heboh subhanallah, tapi pas bubar pengajian tisu di mana-mana, ini di mana-mana, bungkus permen di mana-mana. Kalau tidak bisa membersihkan, minimal jangan mengotori. Wallahu taala. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syam. Terima kasih ya Bu ya sudah bertanya ya. Masya Allah. Kang Cecep, sekarang aku kasih kesempatan lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada. Ada, oke. Mau nanya sama siapa? Mohon izin mau nanya ke Ustadz Maulana. Ya. Ustadz, apa benar gak kalau seseorang udah dilihat Allah, segalanya bakal dimudahkan, bahkan dicukupkan. Walau orang sedunia membenci, bahkan menghujatnya Ustadz. Silahkan dijawab Ustadz Maulana. Izin Oh Habib. ya, aku takut kelewatan lagi. Aku jagain. Mohon izin kepada semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Karena atas apapun yang kita lakukan, janganlah berharap pada manusia. Berharaplah kepada Allah. Maka ada namanya keimanan. 1, 2, 3. Keimanan. Berbuatlah karena iman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan ketahuilah, mohon maaf tanpa menggurui, orang kerja karena adanya CCTV kan? Ya. Padahal CCTV-nya mati. Kalau ada atasannya, makanya perlunya bukan hanya iman, tapi dibutuhkan keikhlasan. Ikhlas itu kholis, murni, semata-mata karena Allah. Maka innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Jamaah. Hari ini kan Ayyamul Bid 14. Kalau ada yang berpuasa hari ini, niatnya karena Allah, ya dapat pahala. Tapi kalau cuma karena diet, supaya kelihatan kurus. Ada orang berpuasa tiap hari gemuk juga. Saya. Jadi jangan pernah berharap selain daripada Allah. Karena kenapa? Kita butuh rahmatnya. Kita butuh ridhonya Allah. Ingat, bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal yang menyebabkan orang masuk surga. Tapi ridhonya Allah. Insya Allah. Coba tadi Cecep nangis-nangis terus saya tanya-tanya sampai nangis dia.
Oh gitu? Karena ternyata anaknya juga sakit. Oh. Iya, dia masih numpang di rumah mertua. Oh. Aduh, dia marahin tuh. Jadi semoga setelah ini rezekinya berlimpah, Iya. bisa punya rumah sendiri, hidupnya Jangan bahagia dunia berpuas. akhirat. Gini ya, Amin. Ya Allah, aku udah amin. untung hari ini. Udah, tidak boleh, harus berusaha. Harus ada tabungan. Nah itu penting juga ya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Terima kasih Cecep ya sudah bertanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebelah sini siapa yang mau nanya? Boleh angkat tangan. Siapa ya? Dorong-dorongan. Udah sini aja yang gak dorong-dorongan. Kamu aja. Udah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Ibu Mia Kasmiati dari Majelis Taklim. Mia Kasmiati dari Majelis Taklim Al-Quran Cijenjing, Padalarang, Bandung Barat. Masya Allah. Mau nanya apa Ibu Mia? Ingin bertanya kepada Pak Ustadz Sam. Pak Ustadz, Mangga Bu, mangga. benarkah apabila seseorang niat awalnya hanya mengharapkan pujian dan dilihat orang lain, maka Allah akan buat dia lila dan tidak akan dapat hasil apa-apa, bahkan terjebak stres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan Ustaz Syam langsung dijawab. Baik, saudara Tabik Guru Kuh Muhammad, Ustaz Maulana, Kang Cecep, serta Mas Soni dan seluruh jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Salah satu tugas kita sebagai orang yang meyakini dan mengimani agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa memperbaharui dan memperbaiki niat. Ada orang berbuat baik, beramal soleh, dia beramal baik, sholat dia lakukan, sedekah dia kerjakan, semua dia lakukan, apa yang ada dalam rukun Islam dia kerjakan. Tapi ternyata yang bermasalah adalah niatnya. Kenapa? Karena pengen dilihat orang lain. Apakah orang yang beramal ini karena niat ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain akan menjadi orang yang sangat merugi? Jawabannya betul. Kenapa? Karena ketika berjumpa di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Pengadilan Allah yang tidak ada kecurangan di dalamnya. Kalau pengadilan di dunia ini mungkin ada kecurangan. Mungkin yang tidak baik di framing jadi baik. Yang baik di framing jadi tidak baik. Kadang kita salah menilai. Tapi pengadilannya Allah tidak akan pernah salah. Allah tahu isi hati manusia. Ada yang datang dengan sholatnya, datang dengan Al-Qurannya. Saya baca Qurannya Allah. Ternyata dilemparkan itu semua amalnya kepadanya. Kenapa? Karena ternyata seluruh amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Kita ini beramal mestinya mengejar cintanya Allah, bukan mengejar like-nya netizen. Kadangkala orang beramal bukan love-nya Allah dia kejar, tapi like-nya netizen. Waduh, love-nya Allah dong, jangan like-nya netizen ya. Iya, Setuju ya. Subhanallah. Terima kasih Jadi Ustaz kalau Syam. dikatakan apakah rugi? Sangat rugi. Sangat rugi. Siap. Terima kasih Ustaz. Tepuk Sama-sama. tangan dong untuk guru-guru kita. Ibu terima kasih pertanyaannya bagus banget. Masya Allah, tabarakallah. Aku aja yang pilih pasti pada malu-malu nih. Ibu ya. Oke. Maaf, lewat sini aja. Silakan, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Ibu Ida dari Majelis Taklim Al-Quran Kampung Cijenjing Padalarang Bandung Barat. Tepuk tangan sekali lagi.
saya mau bertanya kepada Habib Muhammad. Boleh. Siap Ibu. Habib, boleh nggak kalau kita menyedekahkan semua harta kita sampai keluarga kita nggak punya apa-apa? Waduh. Nah, kan nanti dibalas Allah besar katanya Habib. Gimana nih? Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bib, boleh nggak Bib? Semua hartanya sedekahin aja, dibalas Allah nanti besar. Semuanya. Semuanya. Baik. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga pernah terjadi di zamannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh atau tidak menyedekahkan semua harta kita ketika kita mau meninggal atau ketika kita belum meninggal kita sedekahkan semua. Lantas bagaimana nasib anak-anak kita, keturunan kita? Apakah boleh atau tidak? Sebenarnya kalau bicara boleh, ya boleh-boleh saja. Bicara boleh, boleh-boleh saja. Maka diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya'uduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi am Hajjil Wada'. Ketika itu Rasul menjenguk aku di tahun Haji Wada'. Karena pada saat itu min waj'in ishtadda bi, pada saat itu aku lagi sedang sakit yang cukup serius. Sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa huwa dzumalin. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang punya harta, cukup kaya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tidak punya anak banyak kecuali punya satu, illa ibnatun wahidah. Punya satu putri anak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi SAW, minta pendapat Rasul. Wahai Rasul, sakitku cukup keras, kemudian aku punya harta, bagaimana menurut engkau wahai Nabi? Aku sedekahkan thulutsai, artinya aku sedekahkan 2/3 daripada hartaku. Maka Nabi mengatakan, jawab Nabi, la ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak boleh wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bertanya lagi kepada Nabi, minta pendapat lagi kepada Rasul. Kalau begitu wahai Nabi, setengahnya dah. Kalau 2/3 tidak boleh, setengahnya aku sedekahkan. Boleh atau tidak? Maka kata kata Nabi SAW, tidak boleh kau sedekahkan setengahnya. Minta pendapat lagi kepada Rasul SAW. Kalau begitu wahai Rasul, kalau thuluth, 1/3 boleh atau tidak? Maka Nabi mengatakan thuluth pun itu sudah banyak. Kata Nabi, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan sebaik-baiknya orang tua adalah dia tidak membuat ahli warisnya miskin. Kenapa? Nanti kalau dia tidak tinggalkan sesuatu kepada ahli warisnya, maka dia akan minta-minta kepada orang lain karena dia menjadi miskin. Maka sebaik-baiknya kepada orang tua ada yang dia tinggalkan buat anaknya. Baik kalau tidak punya harta. Perbekalan apa juga yang terbaik? Perbekalan pendidikan ilmu, khususnya ilmu agama yang tidak akan bikin dia atau tidak akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan boleh atau tidak, ya boleh, tapi tidak dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baguslah kepada keluarga, baguslah apa yang kita tinggalkan walaupun tidak banyak, ada yang kita tinggalkan modal buat keluarga kita. Masya Allah, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya dan untuk jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana ya. Pengen gak sih dilihat Allah? Ada lagi caranya nih, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.